Halo semuanya para penggemar serial drama India Mahabharata. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Mahabharata yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Kunti datang ke medan perang dan memanggil nama Karna. Di antara prajurit yang sudah mati, dia mencoba menemukan Karna. Karna mendengar suara Kunti, dan dengan susah payah dia memanggil Kunti. Kunti menemukannya terbaring di tanah menunggu kematiannya. Kunti jatuh saat dia bergegas ke arahnya. Tangannya terluka terkena pedang. Karna tersenyum melihat Kunti di dekatnya. Kunti menangis melihat kondisi Karna dan memegang dahi Karna. Karna bilang, "Kau telah melakukan tilak kepadaku. Aku telah mendapatkan kebebasanku sekarang dari semua dosaku." Kunti berkata, "Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan kebebasan atas dosa kematianmu?" Arjuna melihat Kunti yang menangisi Karna dan bertanya kenapa ibu menangis seperti itu atas kematian seorang musuh. Krishna mengatakan permusuhan itu sudah berakhir. Sekarang saatnya membangun hubungan yang lahir dari air mata yang telah menenggelamkan segalanya. Arjuna menanyakan maksud perkataan Krishna, tapi Krishna berkata, "Tanyakanlah kepada ibumu sendiri." Kunti mengatakan dia tidak pernah meletakkan kepala Karna di pangkuannya. Karna berkata, "Itu suatu kemalangan buatku. Aku tidak pernah sedikit pun membahagiakanmu." Karna berkata, "Ibu, taruhlah kepalaku di pangkuanmu." Kunti berkata, "Baiklah." Karna bilang, "Aku berharap bisa melupakan semua penderitaanku dan juga permusuhanku di pangkuanmu itu." Kemudian Kunti menaruh kepala Karna di pangkuannya, dan Karna tersenyum bahagia. Lalu para Pandawa datang melihatnya. Bima berkata, "Ibu, ada apa denganmu? Bukankah dia musuh kita?" Kunti berkata, "Tahukah kalian mengapa aku mendapatkan pembalasan dendam darinya? Dan mengapa aku selalu memberinya penderitaan dan hidup yang penuh dengan perjuangan?" Nakula bertanya, "Apa maksudnya itu?" "Dia selalu mengangkat senjatanya dan melawan anak-anakku sendiri. Dia menghabisi Abhimanyu dengan begitu kejamnya. Dia juga telah bersumpah untuk menghabisi kelima anak-anakmu ini." Kunti bilang, "Tidak, Nakula. Dia telah bersumpah untuk menjaga kelima anakku untuk tetap hidup." Arjuna dan yang lainnya pun bingung. Lalu Yudhistira meminta Kunti untuk mengatakannya dengan jelas. Saat Kunti ingin mengatakannya, Karna melarangnya dengan alasannya. Dia bilang, "Sekarang aku sudah siap untuk mati. Rahasia takdir kita ini kita pendam seiring berjalannya waktu." Kunti mengatakan, "Tidak. Kau jangan membuat ibu merasa lebih bersalah. Sekarang seandainya anak-anakku menghinaku sekalipun dan memberikanku hukuman, itu semua memang pantas aku terima." Arjuna berjalan mendekati Kunti dan Karna. Arjuna berkata, "Walaupun menanyakan hal ini membuatku bergetar, tapi rahasia apa ini? Kejahatan apa dan hukuman apa?" Kunti memberitahunya dan berkata, "Rasi Durvasa memperingatkan aku agar tidak mengucapkan mantra itu jika tidak diperlukan. Akhirnya aku malah mendapatkan penderitaan." Kunti mengingat masa lalunya. Radha dan Drusali tiba di sana. Mereka pun pergi ke Karna. Radha menangis melihat Karna dan mengatakan, "Kunti, kamu telah mengambil nyawa anakku." Dia mengatakan, "Karna adalah anakku. Kau anakku. Kau bukan anak dari wanita ini." Arjuna pun bingung. Karna mengatakan, "Ibu Radha, aku anakmu." Ibu Radha mengangguk dan bilang, "Ya." Karna bilang, "Ibu Kunti tidak bersalah." Ibu Radha berkata, "Kau mengaku ibu dari anakku. Apa yang kau ketahui tentang anakku ini?" Kunti hanya menangis. Radha mengatakan, "Kau sudah membuang anakmu ini."
dan kau kesini hanya untuk mengaku sebagai ibunya. Karena berkata seandainya Kunti tidak membuangku, bagaimana aku bisa bertemu denganmu, Ibu Radha? Kemudian Kunti berkata kepada Pandawa, "Ya anakku, Raja Anggakarna adalah kakak tertua kalian." Yudhistira dan yang lainnya pun terkejut. Karna hanya tersenyum. Arjuna mengingat perlakuan buruk yang dia berikan untuk Karna, dan dia menangis. Bima dan yang lainnya juga mengingat perlakuan buruk mereka untuk Karna, dan mereka juga menangis. Nakula mengatakan kami seharusnya menyentuh kaki kakak kami. Sebaliknya kami malah mengangkat senjata untuk melawannya. Bima mengatakan dia sangat berharga dengan pengalamannya, tapi aku telah menghinanya seumur hidupku. Arjuna lalu berkata, "Aku sudah melakukan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan kakak Karna. Teganya ibu berbuat begini. Teganya ibu membuatku melakukan dosa yang sangat besar." Karna berkata, "Salahkan aku saja Arjuna, karena ingin membuktikan aku lebih unggul darimu." Karna mengatakan pemakaman terakhirku pantasnya dilakukan olehmu. Para Pandawa menyentuh kaki Karna, dan Karna pun memberkatinya. Karna memanggil Rusali. Rusali menghampiri Karna dan memegang tangannya. Karna mengatakan, "Rusali, kau selalu menuntunku ke jalan yang benar." Karna melipat tangannya dan kemudian berkata, "Aku akan pergi, Ibu." Kunti menyanyikan lagu yang pernah dia nyanyikan dulu untuk Karna. Karna tersenyum bahagia mendengar nyanyian dari Kunti. Lalu Karna benar-benar menutup matanya untuk selamanya. Dia pun meninggal. Mereka menangisi kepergian Karna. Kemudian pengaturan pemakaman Karna pun dibuat. Arjuna melaksanakan ritual pemakaman. Arjuna lalu menyimpan busur Karna di atas tubuhnya dan menyelesaikan upacara pemakaman. Dia melihat Karna dan mengingat kenangan yang baik dengan Karna. Di sisi lain, Aswatthama menemukan Duryudana yang duduk di bawah pohon. Dia menemukan Duryudana di bawah pohon sambil menangis. Aswatthama mengatakan, "Duryudana, ayo kembali ke perkemahan." Duryudana berkata, "Kau datang sendiri untuk membawaku kembali. Kau butuh 5 orang untuk membawaku kembali ke perjalanan terakhirku, teman." Aswatthama mengatakan, "Temanku, mengapa kau putus asa? Kau sama sekali belum mati." Duryudana bilang, "Aku sudah mati, temanku. Nama lain dari kekalahan adalah kematian. Setelah kematian Karna, kekalahanku tak akan terhindarkan lagi. Semua saudaraku bahkan sudah meninggal." Aswatthama mengatakan, "Sampai akhir aku akan berjuang untuk kemenanganmu." Duryudana mengatakan, "Tidak, kau juga pasti akan menipuku, sama seperti anak Kunti. Karena itu alasannya selama ini Karna tidak menghabisi satupun Pandawa. Temanku, Karna adalah anak Kunti. Dia bekerja sama untuk kekalahanku." Dia memeluk Aswatthama dan menangis. Setelah itu dia bertanya pada Aswatthama, "Mungkinkah kau akan mengkhianatiku? Apakah kau di sini untuk menghabisiku?" Aswatthama berkata, "Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Aku di sini untukmu. Demi dirimu aku sampai merelakan ayahku meninggal." Duryudana mengatakan, "Apa yang akan aku lakukan dengan hidupmu?" Aswatthama mengambil Brahmastra dan mengatakan, "Saat ini juga aku akan menggunakan Brahmastra. Akan kubakar Kurusetra sampai menjadi debu. Aku akan membaca mantranya sekarang." Duryudana menghentikannya dan mengatakan, "Jangan temanku. Brahmastramu tidak berguna sekarang." Duryudana berbicara tentang kekalahannya dan berkata bahwa dewa pun ingin melihat kekalahanku. Tapi aku tidak akan pernah menyerah pada rencana dewa. Dia masih menginginkan kematian Pandawa. Dia tidak akan membiarkan Pandawa memiliki kedamaian. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Mahabharata hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis